Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi para pendengar semua yang telah siap untuk menikmati sarapan sorgawi. Mari sebelumnya kita mengucap syukur terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa, buat hari-hari kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada setiap kami. Pagi ini ya Tuhan, inilah piring hati kami. Seperti biasa, kami selalu rindu agar dipenuhi dengan firman-Mu sehingga kami boleh dikenyangkan, kami boleh disehatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku dari sekolah manapun, khususnya siswa-siswi SKBB, keluarga besar SKBB, keluarga serta sahabatku, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kita memiliki Tuhan yang mengasihi dan memperdulikan kita. Dan Tuhan kita adalah Allah yang telah turun ke dalam dunia untuk menghampiri umat-Nya. Pada masa ini di bulan Desember di seluruh dunia tidak ada satu negara pun yang tidak ada di dalam suasana Natal. Ya, saya pernah pergi ke Palestina. Di situ di alun-alun kota Palestina dirayakan Natal. Karena waktu saya pergi pas di bulan Natal, di tanggal 25 Desember, rombongan kami berada di kota Bethlehem. Ya, itu merupakan wilayah Palestina. Dipasang panggung yang besar begitu di alun-alun kota, ada banyak kursi berjejer rapi untuk para penonton siapapun yang ada di kota itu untuk menikmati pujian-pujian Natal dari berbagai gereja yang ada di Palestina. Mereka nyanyikan lagu-lagu pujian, ya lagu-lagu gereja dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena memang bahasa ibu mereka, bahasa bangsa Palestina adalah Arab. Orang yang beragama Kristen maupun yang beragama Muslim sama-sama berbahasa Arab, ya. Dan begitu luar biasa saat itu. Dari begitu banyak yang hadir, saya dengan teman-teman juga ada di situ menikmati juga pujian-pujian begitu. Dari begitu banyak yang hadir, sebagian besar adalah bukan orang Kristen. Ya, kami sempat bertegur sapa begitu dengan bahasa yang ya saling dimengerti karena mereka berbahasa Arab. Kami berbahasa Inggris, little I can begitu ya, seperti itu. Lalu kami hanya bertemu dengan satu keluarga Kristen dari Palestina yang hadir nonton di situ. Mungkin yang lain sedang beribadah. Itu tahun 2015 ya. Sekarang belum bisa pergi ke sana karena sedang pandemi. Mari
Natal selalu berkaitan dengan sesuatu yang indah. Natal selalu dihubung-hubungkan dengan hadiah. Natal juga selalu dihubung-hubungkan dengan jamuan-jamuan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Tamu Natal. Ya. Sebelum masa pandemi, Natal adalah hari saling mengunjungi di antara sesama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan karena merupakan hari libur nasional, juga dipakai oleh mungkin bukan orang-orang yang tidak beragama Kristen, tidak beragama Katolik begitu ya, Kristen atau apapun yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin mereka bukan beragama Nasrani, tetapi mereka juga saling berkunjung. Karena apa? Karena hari libur nasional. Dan bukankah itu juga semua ada di dalam satu lingkup, yaitu peringatan hari Natal. Ada tamu-tamu Natal yang datang ke rumah-rumah. Bahkan ada satu kebiasaan ada satu kebiasaan di mana sekelompok anggota paduan suara begitu ya, atau vokal group dari satu gereja begitu, kelompok kecil yang namanya tuh Christmas Carol ya, di mana waktu di malam setelah habis ibadah Natal, mereka berkunjung dari rumah ke rumah, biasanya cuma di halaman rumah begitu. Mereka menaikkan pujian-pujian Natal, dan yang punya rumah itu akan senang sekali karena dikunjungi dan membawa puji-pujian. Itulah tamu-tamu Natal. Dan tahu gak siapa tamu Natal pertama pada saat Natal pertama di kandang Bethlehem? Mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius ya, Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua ayat pertama dan kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Rupanya ada orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini kalau kita membaca ya kisahnya, membaca latar belakangnya, mereka termasuk orang-orang yang mempelajari astronomi, bukan astrologi ya. Astrologi adalah ramalan yang berdasarkan bintang-bintang, yang katanya ada bintang Pisces lah, ada bintang Aquarius lah, dan sebagainya. Saya mau ingatkan lagi, khususnya siswa-siswi SKBB ya, jangan suka baca ramalan bintang, karena ramalan merupakan dosa dan kebencian bagi Tuhan. Ya, meskipun kamu sekedar membacanya, ingat kita memiliki apa? Memiliki Roh Kudus yang menjadi bintang di dalam hidup kita. Bukannya saya bintangnya Capricornus, apalagi itu ya. Ada yang lambangnya singa lah, ikan lah, kambing lah, macam-macam. Ayo singkirkan semua itu dari hidupmu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan, alam semesta, namanya astronomi, planet-planet begitu kalau zaman sekarang. Dan mereka membaca bahwa ada satu bintang ya, bintang di timur itu yang timbul, dan mereka membaca ini pertanda katanya ya. Pertanda, jadi seperti ramalan begitu, pertanda bahwa ada yang
ada tokoh besar yang lahir. Dan mereka membaca kitab-kitab itu menunjukkan bahwa raja orang Yahudi. Sebab itu mereka ingin bertemu. Mereka ingin melihat benar nggak nih apa yang tertulis di dalam kitab-kitab yang mereka pelajari. Mereka datang ke Yerusalem berdasarkan petunjuk bahwa ada bintang yang lahir. Yang muncul berarti ada tokoh besar yang lahir. Kita baca lagi di ayat yang ke-10 dan 11. Matius pasal 2 ayat 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Anak-anakku, seluruh yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, inilah tamu Natal pertama, yaitu orang-orang Majus. Mereka mendapat petunjuk, mereka mendapatkan satu berita bahwa telah lahir seorang raja yang akan menjadi juru selamat bagi bangsa Yahudi. Mereka bukan orang Yahudi, tetapi mereka pun mendapat undangan secara tidak langsung. Untuk apa? Untuk datang bertemu dengan sang juru selamat. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka merespon undangan itu untuk menjadi tamu Natal di kandang Bethlehem. Mari kita akan lanjut lagi, kita membaca Lukas pasal kedua ayat yang ke-8 sampai 12 ya, sedikit panjang ya. 8 sampai 12 saya akan cepat-cepat membacanya. Di daerah itu adalah gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Ya, jadi ada para gembala yang di padang rumput begitu, di tengah-tengah malam gelap gulita, dingin hawanya, ada banyak suara angin yang mungkin membuat mereka takut dan gentar. Tetapi datang berita sukacita, ada undangan ya untuk datang melihat juru selamat di kandang di kota Bethlehem. Lalu bagaimana respon dari para gembala ini? Pertama-tama mereka takut karena mereka tidak pernah ya didatangi malaikat. Bukan sembarangan yang menjadi utusan untuk menyampaikan undangan, tetapi malaikat. Ya. Tetapi malaikat Tuhan sendiri, Alkitab mencatat itu dengan penuh kemuliaan, terang kemuliaan, dan membuat mereka tidak menjadi takut lagi. Lalu apa yang dilakukan setelah mereka diundang? Kita membaca ayat yang ke-16. Lukas 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Inilah tamu Natal yang kedua. Ada orang Majus, ada para gembala,
Ada orang-orang yang berpendidikan, ada orang-orang yang hebat. Karena orang Majus ini kita lihat, mereka datang membawa emas, membawa mur, membawa kemenyan. Mur, mir ya, itu semacam parfum begitu ya. Saya waktu ke Mesir saya beli, sampai sekarang masih ada. Wah, harumnya luar biasa. Ya. Mereka membawa itu, mereka mempersembahkan itu, mempertandakan mereka bukan orang sembarangan. Mereka memiliki kekayaan sehingga mereka bisa memberikan persembahan itu. Dan lagi ada gembala-gembala mewakili, merupakan masyarakat dari kelas bawah, bukan orang-orang kaya yang pekerjaan hanya ngangon, kata orang orang Jawa ya bilangnya, ngangon bebek. Ini ngangon apa? Ngangon kambing domba. Ya. Dan mereka bukan orang-orang kaya, mereka bukan orang-orang yang berpendidikan, tetapi undangan Natal itu disampaikan kepada baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan. Dan baik orang Majus ini, baik para gembala ini mempunyai respon yang sama. Mereka cepat-cepat datang mencari di mana bayi itu ada, berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Dan mereka begitu bersuka cita sekali. Dan ketika mereka sampai, mereka sujud menyembah. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, kerabat dan sahabat, seluruh keluarga besar, anak-anak Tuhan yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini. Pagi ini firman Tuhan sampai. Undangan Natal itu juga datang untuk kita. Bagaimana dengan respon kita? Natal bukan berbicara tentang hadiah-hadiah besar. Apalagi di tengah-tengah pandemi, kita tidak dapat berkunjung. Ya, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kita harus dapat menahan diri untuk tidak hidup di dalam pesta pora dunia. Karena Natal bukan berbicara pesta pora. Natal berbicara adalah undangan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk datang kepada Juru Selamat. Untuk apa? Untuk datang menyembah Dia. Bagaimana responmu? Apakah engkau mau datang kepada Juru Selamat? Apakah engkau mau datang sujud menyembah kepadanya? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat luar biasa. Tahun demi tahun boleh datang. Bahkan 2 kali Natal ada di dalam pandemi. Tetapi undangan Natal itu tetap hadir di dalam dunia ini. Dan Tuhan, kami tidak mau menanggapi undangan Natal itu secara kebiasaan. Kalau mungkin selama ini kami berpikir Natal artinya kami mendapat hadiah. Natal artinya kami makan yang enak. Natal artinya kami memakai pakaian yang bagus. Tetapi pagi hari ini Tuhan, Engkau mengajar kepada kami. Kalau Natal artinya undangan agar kami datang kepada Juru Selamat. Undangan agar kami datang menyembah kepada Juru Selamat. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamatku. Aku datang kepadamu. Aku sujud menyembah. Aku orang berdosa. Aku bukan yang siapa-siapa. Aku bukan seorang yang pandai. Aku bukan seorang yang memiliki harta benda. Tetapi Engkau telah mengundang aku menjadi tamu Natal. Aku datang, ya Juru Selamat. Aku datang menyembah-Mu, ya Juru Selamat. Terima kasih karena Engkau telah mengundangku menjadi tamu Natal. Terima kasih ya Tuhan. Korabatakam manaralataku ya narabasiki naralabayasi. Mari anak-anakku, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku, keluarga besar, anak-anak Tuhan,
Mari kita mau datang sujud menyembah Dia. Bulan Natal mengingatkan kepada kita bahwa kita diundang untuk datang kepada Kristus. Jangan lagi engkau menahan-nahan dirimu. Kalau ada di antara engkau yang belum datang mencari Yesus Juru Selamat, yang belum merespon undangan Natal itu, atau masih merespon dengan cara yang salah, mari pagi hari ini kita mau sama-sama datang berkata, Juru Selamat, aku datang. Aku terima respon. Aku merespon undangan Natalmu. Aku sujud menyembah kepadamu. Jadilah Juru Selamat di dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, inilah hadiah Natal untuk kami. Pandemi boleh ada, tetapi kami tetap bisa menjadi tamu Natal di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku semua yang sudah menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini, saya sangat merasakan kasih Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali karena saya diundang menjadi tamu Natal. Bagaimana dengan engkau semua? Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.